Shalom Kak Tina. Shalom Kak Vita. Apa kabar Kak Tina? Luar biasa. Kak Vita apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, namun sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata Hello Hola. Satu hati dan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjaga kami dari pagi hingga saat ini masih dalam keadaan baik. Tuhan, tiba saatnya kami akan melakukan ibadah sekolah minggu online kami, tapi kami mohon Engkau berkati, Engkau menuntun dan menyertai ibadah ini hingga dari awal boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum itu Kak Vita ajak adik-adik berdiri dan kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Yesus tidak berubah, tak berubah. pujian O Giranglah.
adik-adik boleh duduk kembali, persiapkan hati. Kita mau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik kita sebelum berdoa, kita naikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya kepadamu, kami percaya kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu melimpah bagi kami, anak-anak-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami juga datang kepadamu, mau menaikkan permohonan kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah penolong kami yang setia. Tuhan, sebelum kami meminta kepadamu Tuhan, kami sadar kami orang berdosa. Kami mohon ampun kepadamu ya Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami, supaya doa-doa kami tidak terhalang kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk adik-adik yang Tuhan boleh sertai mereka di dalam proses belajar mereka. Tuhan, Engkau memberikan mereka kepintaran, Tuhan memberikan mereka semangat untuk belajar. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap menyertai mereka, menolong, memampukan mereka sehingga mereka boleh berprestasi di sekolah, mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik, mereka boleh mengerti setiap pelajaran dengan baik, bahkan juga mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka, terutama untuk pertumbuhan karakter adik-adik. Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh menerima setiap pendidikan dengan baik dan mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga menolong mereka supaya iman mereka juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru yang mengajar, Tuhan berikan kesabaran, berikan hikmat, berikan hati yang bijaksana untuk mendidik, mengarahkan adik-adik dengan baik. Kami berdoa juga untuk orang tua, Tuhan Engkau memberkati orang tua adik-adik semua yang bekerja, yang mencari nafkah. Tuhan Engkau menolong mereka, memampukan mereka, apapun pekerjaan mereka. Tuhan Engkau tolong, Tuhan buat berhasil sehingga dapat mencukupi kebutuhan adik-adik dan keluarga semua.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, pendeta, guru-guru sekolah minggu, penginjil, misionaris, Tuhan, mereka yang giat memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat, baik di gereja, di tempat-tempat terpencil, di desa. Tuhan, Engkau tolong supaya Injil boleh disampaikan dan banyak orang boleh mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Injil diberitakan secara online pun, Tuhan, Engkau menjamah setiap hati yang mendengar firman Tuhan agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh lindungi sehingga bangsa kami boleh aman, tertib, bahkan juga bangsa kami melewati masa-masa sulit. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pemimpin terbaru yang telah terpilih. Tuhan, Engkau memakai kedua hamba-Mu, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau pakai mereka di dalam tugas-tugas mereka. Berikan hikmat bijaksana sehingga tangan Tuhan ada atas mereka. Mereka mewakili Tuhan dalam memerintah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan untuk memimpin dengan benar dan adil untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia, untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami, bahkan akan menjawab doa-doa kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Oleh karena itu, adik-adik, mari siapkan hati, pikiran, telinga. Terus adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita, mari kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci. Selamat adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Rosi di Cerita Sekolah Minggu Online. Kita akan dengar cerita firman Tuhan. Kak Rosi ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah menyertai kami semua, hingga kami sudah memuji-muji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan dengar cerita firman-Mu. Bantu kami dengan Roh yang Kudus, biar kami dapat mendengar firman-Mu, dapat mengerti dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bersyukur ya di bulan Oktober ini kita semua anak-anak sekolah minggu, ibu guru sekolah minggu bisa belajar tentang 5 pilar atau 5 sola dasar iman kekristenan. Nah
Minggu pertama kita sudah belajar 2 sola, yaitu sola scriptura yang artinya hanya oleh kitab suci, dan yang kedua adalah sola fide yang artinya hanya oleh iman. Minggu kemarin kita sudah belajar lagi yang namanya sola gratia, hanya oleh anugerah. Nah, minggu ini Kak Rosi akan bukan hanya Kak Rosi ya, kita semua, baik Kak Rosi maupun adik-adik, kita akan belajar bersama-sama yang namanya sola Kristus. Nah, sudah 4 sola ya. Nanti minggu berikut baru solanya yang kelima. Nah, sola yang keempat ini tentang sola Kristus yang artinya hanya di dalam Kristus. Ya, itu Kak Rosi ambil di dalam Alkitabnya, yaitu di 1 Timotius pasal kedua ayat 5 dan 6. Itu bahan Alkitab minggu ini yang kita belajar. Kita baca dulu firman Tuhannya. Semua siapkan Alkitabnya di rumah, kita akan membaca firman Tuhan. Nah, bunyinya demikian adik-adik. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Rosi ulangi sekali lagi ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, jadi tema kita apa kali ini? Sola Kristus, ya, hanya di dalam Kristus. Nah, adik-adik, sola Kristus ini artinya hanya di dalam Kristus, maka kita hanya bisa hidup atau hanya bisa selamat di dalam Kristus. Jadi artinya sola Kristus ini mengingatkan kita tentang keselamatan. Keselamatan hanya kita peroleh kalau kita beriman hanya di dalam Kristus. Berarti adik-adik, kalau kita tidak beriman di dalam Kristus, artinya kita beriman di luar Kristus, kita tidak memperoleh keselamatan, tidak memperoleh selamat, yang pada akhirnya kita tidak bisa masuk surga. Nah, adik-adik, di dalam sola Kristus ini, manusia yang tadinya berdosa, ya, kita diingatkan ya, kita ini manusia yang berdosa, ya, kita manusia yang berdosa bisa selamat kalau hanya kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Contohnya, kita tidak bisa selamat karena kita rasa kita ini hebat. Kita tidak bisa selamat kalau kita pikir kita ini sudah cantik, ganteng, pasti kita selamat. Tidak, adik-adik. Kita tidak bisa selamat kalau kita beranggapan, oh saya punya banyak materi, kita punya banyak kekayaan, beta orang kaya, pasti beta masuk surga atau pasti beta selamat. Tidak, ya. Dan bukan karena kita pintar baru kita bisa selamat. Nah, itu yang Rosi masuk di luar Kristus itu seperti itu. Kita beranggapan kita punya ini, punya itu, baru kita bisa selamat. Tidak. Yang dimaksudkan dari Bapak Reformasi kita, ya, salah satunya adalah Bapak Martin Luther. Bapak Reformasi ini membuat sola Kristus ini untuk mengingatkan bahwa manusia yang berdosa ini bisa selamat atau bisa masuk surga kalau dia beriman atau kalau dia hanya percaya pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka bahan Alkitab yang tadi kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6, karena Allah itu Esa, ya, hanya satu. Allah itu Esa, Allah itu satu. Dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu Dia yang menjadi pengantara? Yaitu Kristus Yesus. Ya, jadi hanya di dalam Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang akhirnya kita manusia berdosa ini menjadi perantara kita bisa berdoa kepada Tuhan hanya lewat Tuhan Yesus, ya, hanya lewat Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang kita belajar hari ini dan diingatkan kembali lagi oleh salah satu Bapak Reformasi kita, yaitu Bapak Martin Luther. Mungkin Bapak Martin Luther bersama teman-teman saat itu, ya, Bapak-Bapak Reformasi ini membentuk pandangan untuk kita dasar iman orang Kristen, pilar
atau sola ini, 5 sola ini yang harus menjadi dasar iman Kristen, terkhususnya Kristen Protestan ya, untuk melihat atau memandang bahwa kita semua ini bisa selamat hanya oleh kitab suci, hanya oleh iman kepada Kristus, hanya oleh anugerah atau kasih karunia Tuhan maka kita bisa selamat, dan hanya oleh Kristus saja, di dalam Kristus saja kita bisa selamat. Itu yang mau diingatkan oleh Bapak Martin Luther dan teman-teman tokoh-tokoh reformasi kita. Nah adik-adik, jadi itu beberapa contoh yang di luar Kristus. Kalau kita menganggap kita hebat, pintar, kita bisa selamat, itu salah ya, itu sesat. Jadi kita bisa selamat hanya beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita belajar hari ini ya. Jadi bukan karena yang lain-lain, tetapi hanya di dalam Kristus. Nah adik-adik, apakah kita bisa melakukannya? Karosi rasa kita pasti bisa. Kenapa Karosi bilang kita bisa melakukannya? Kita bisa beriman terus pada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita mau, kita rajin berdoa, kita meminta Tuhan di dalam doa kita untuk menolong kita, biar hidup kita sampai akhir, sampai finish, kita hanya beriman pada Tuhan Yesus, tidak yang lain-lain ya. Karosi sering ingatkan kepada anak-anak sekolah minggu maupun di sini ataupun di rumah, terus berdoa minta Tuhan. Memang kita manusia, kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita minta terus, walaupun jatuh bangun Karosi susah, beta masih begini, masih begitu, masih jatuh dalam dosa, bangkit ya, percaya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, pasti bisa. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong biar sampai beta punya akhir beta punya hidup hanya beriman pada Tuhan Yesus. Pasti bisa. Rajin berdoa, meminta Tuhan tolong, dan juga rajin baca Alkitab ya. Berdoa itu kita berbicara pada Tuhan ya. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan berbicara kepada kita? Yaitu kita membaca Alkitab. Itu ada banyak pelajaran-pelajaran atau suara-suara Tuhan yang akan menuntun kita lewat Alkitab. Jadi itu adik-adik, rajin berdoa minta Tuhan tolong, begitu juga rajin baca Alkitab. Karosi ulang lagi ya, rajin berdoa minta Tuhan tolong dan rajin baca Alkitab. Pasti kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar bersama-sama. Karosi belajar, Karosi harap juga adik-adik semua juga belajar untuk terus percaya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat ya. Karena di sola yang keempat yang hari ini kita belajar, hanya di dalam Kristus Yesus ya. Hanya di dalam Kristus Yesus kita bisa selamat. Mungkin itu saja daripada Karosi. Sebelum kita doa tutup, Karosi ajak kita untuk menghafal ayat hafalan minggu depan. Kita buka lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, ayat hafalan untuk minggu depan kita hafal. Jadi semuanya di rumah harus setia membaca Alkitab. Setiap ayat-ayat hafalan yang dikasih harus membaca dan menghafal ya. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin ya adik-adik ya. Kita berdoa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar cerita firman-Mu di sola yang keempat ini. Kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus kami semua beroleh keselamatan. Tuhan, bantu kami adik-adik sekolah minggu maupun kami semua guru-guru sekolah minggu, para orang tua dan juga para gembala kami semua, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Biarlah kami terus percaya bahwa hanya di dalam Kristus kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, menuntun kami juga untuk bisa menghafal setiap minggu ayat hafalan. Itu menjadi suatu PR, pelajaran bagi kami semua untuk mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kak Vita, Ya Kak Tina. kita sudah mau berpisah dengan adik-adik. Sedih nggak? Sedih.
Ya adik-adik, kita sedih mau berpisah sama adik-adik. Tapi bagaimana lagi? Ya, tetap Tuhan sertai kita. Jadi sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyikan satu pujian, Jalan Sertai Yesus. Adik-adik boleh berduduk, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, menaikkan permohonan kami, saat kami mendengar cerita firman Tuhan, dan kami akan berpisah. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai adik-adik semua sepanjang 1 minggu ini. Biarlah kami senantiasa berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami, melindungi, menjaga, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.